Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, semoga tidak bosan dengan perkuliahan kita secara online seperti ini. Namun kita tetap berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memulai materi kita pada mata kuliah sosiologi hukum ini, jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum memulai dan menonton video ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, sebelum kita memulai materi selanjutnya ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman masih ingat? Pertanyaan yang pertama saya adalah, siapa tokoh yang pertama sekali mengenalkan istilah sosiologi hukum ini dan berasal dari negara mana? Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan benar ya. Jawabannya adalah Anzilotti dari negara Italia. Kemudian pertanyaan kedua saya adalah, apa yang dimaksud dengan ubi societas ibi ius? Silakan dijawab teman-teman. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dengan benar. Ya, bagi yang menjawab belum benar ya, kita ingatkan lagi bahwasanya pengertian ubi societas ibi ius ini adalah di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Nah, untuk penjelasannya silahkan teman-teman boleh cek lagi video yang sebelumnya ya. Baiklah, untuk kali ini kita cukup 2 pertanyaan dulu. Mudah-mudahan bisa mengulang ingatan teman-teman kembali mengenai materi yang sebelumnya, dan mungkin di video yang selanjutnya atau materi ke depan kita akan ada pertanyaan lagi. Oke, baiklah, untuk mata kuliah Sosiologi Hukum, video kali ini akan membahas mengenai hukum dalam pandangan para sosiolog ya. Nanti ada beberapa sosiolog yang akan kita sampaikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tokoh atau para sosiolog dari Eropa Barat. Yang pertama yaitu ada Karl Marx. Nah, ada beberapa pokok pemikiran Marx ini dalam sosiologi hukum. Yang pertama yaitu, hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Menurut Marx, hukum tidak berfungsi untuk melindungi, tetapi hukum hanya melindungi kelompok-kelompok dominan, tidak secara keseluruhan melindungi warga atau masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Marx ini, hukum bukan merupakan alat integrasi tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Karena yang seperti poin pertama yang disampaikan Marx tadi, bahwasanya hukum ini memandang orang dengan berbeda-beda gitu, tidak sama. Jadi berkelas-kelas, berkelompok-kelompok. Kemudian pada pokok pikiran ketiga, Marx ini mengatakan bahwa hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi. Untuk apa? Untuk melanggengkan kekuasaannya. Kemudian yang keempat, hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Nah, jadi menurut Marx ini, hukum itu bukan berasal dari kebiasaan moral atau norma-norma dalam masyarakat, tetapi dibentuk oleh kaum-kaum kapitalis ya. Untuk apa? Untuk mementingkan kekuasaan mereka. Nah, jadi dari poin-poin tadi dapat kita lihat bahwasanya tokoh dari Eropa Barat ini, Marx ini, melihat di dalam kehidupan sosial itu ada kelas-kelas atau kasta-kasta tatanan ekonomi masyarakat. Ini sangat berpengaruh terhadap hukum, terhadap kekuasaan juga, dan politik.
Nah, inilah yang dilihat oleh Marx mengenai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian tokoh Eropa Barat yang kedua yaitu adalah Henry S. Maine, di mana beliau ini dikenal juga dengan Bapak Teori Evolusi Klasik. Teori beliau mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontra, masyarakat bergerak dari klasik ke modern, dan masyarakat juga selalu melakukan perubahan-perubahan di dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Maine ini, kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi-situasi baru. Beliau juga mengatakan berasumsi bahwa masyarakat bukan sebagai suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Nah, kehidupan masyarakat ini selalu berproses mencari yang lebih baik, apalagi dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi, ini selalu berproses. Maka masyarakat yang selalu berproses ini dengan hukum juga akan selalu berproses. Aturan-aturan dalam masyarakat juga akan selalu berubah dan berproses sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat tersebut. Kemudian tokoh Eropa Barat yang berikutnya yaitu ada Emile Durkheim. Nah, beliau mengatakan hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya suatu sanksi tergantung kepada suatu pelanggaran dan anggapan masyarakat di dalam lingkungan itu sendiri tentang sanksi tersebut. Kemudian tokoh Eropa Barat yang berikutnya adalah Max Weber, di mana Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Menurut Weber juga bahwa hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok tertentu. Nah, jadi menurut Weber ini bahwasanya hukum itu dibuat dari hasil kesepakatan suatu kelompok tertentu. Kemudian di dalam hukum itu ada kekerasan sebagai daya paksaannya. Agar apa? Agar hukum itu dapat dipatuhi oleh segenap anggota kelompok tersebut. Baiklah, akan kita lanjutkan dengan tokoh sosiolog dari Amerika Serikat. Yang pertama yaitu bernama Oliver Wendell Holmes. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya. Nah, Holmes ini mengatakan bahwa hakim ini bertanggung jawab membuat hukum dari keputusan-keputusannya. Nah, keputusan tersebut haruslah adil bagi semua pihak. Kemudian ini juga keputusan hakim akan menjadi hukum bagi keputusan-keputusan hakim selanjutnya di masa selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang sama. Kemudian tokoh Amerika Serikat yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardozo, di mana Cardozo ini adalah seorang hakim. Kemudian dalam pandangannya beliau mengatakan bahwa yang pertama, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Kemudian yang kedua, berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan, ini merupakan instrumen ke arah terciptanya sebuah hukum. Kemudian menurut Benjamin juga, hukum harus tetap sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nah, jadi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan kehidupan-kehidupan dan kebutuhan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini pemikiran Benjamin Nathan Cardozo. Kemudian tokoh yang ketiga
dari Amerika Serikat ini bernama Ruscopon, di mana Ruscopon ini dikenal dengan konsepnya yaitu law is a tool of social engineering. Apa itu law is a tool of social engineering? Ini merupakan, beliau mengatakan bahwasanya hukum itu adalah sebagai alat rekayasa sosial. Adapun pokok pikiran dari Ruscopon ini ada beberapa. Yang pertama yaitu ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual yang terjadi di lapangan dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Ia lebih pada fungsi hukum daripada isi abstraknya. Kemudian beliau mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha seperti itu. Kemudian, untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, tidak ditekankan kepada sanksi. Jadi intinya pandangan Ruscopon ini mengatakan bahwasanya hukum itu dibentuk atau dibuat ini harus memperhatikan gejala-gejala sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa tokoh sosiolog dari Eropa Barat dan juga Amerika Serikat. Dan sebelumnya pada bahasan atau materi aliran-aliran yang mempengaruhi sosiologi hukum ini juga telah ada beberapa tokoh sosiolog yang mengkaji masalah sosiologi hukum ini. Jika teman-teman masih ingat, ini ada beberapa tokoh yang sama yang kita ulang lagi pembahasannya. Kemudian ada juga beberapa tokoh yang berbeda. Nah, bagaimana dengan penjelasan pada materi tadi? Semoga dapat teman-teman mengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.